Tolong dibuka videonya ya masing-masing. Abad itu sampai 3 dibuka 1. Buka videonya. Berarti 3 1 2. Buka videonya, buka untuk menentukan apakah antum itu hadir atau tidak, atau hanya sekedar masuk tetapi tidak ada niat untuk belajar. Jadi kalau antum membuka video nampak oleh Abati, itu akan bisa dinilai antum itu siap belajar atau tidak. Itu saja sebetulnya. Karena logikanya kalau antum tidak siap belajar, antum tidak akan mau membuka video. Misalnya antum tidak pakai pakaian sekolah, antum sedang tidur-tiduran, bahkan antum tidak ada. Contohnya tidak ada, kalau dipanggil-panggil memang tidak nyahut dia. Jangankan membuka video, nyahut saja enggak. Nah, seperti sekarang minta antum membuka, coba 1, 2, 3, halaman pertama saja belum terbuka. Apalagi halaman 2 ya. Nah, artinya ya belum tentu antum ada. Oke. Baik, sekarang Abati akan panggil nih nama-namanya ini. Dan yang dipanggil itu sebetulnya ya malu lah. Kalau Abi orang tuanya, Abi malu panggil tuh. Karena siap belajar ya, tapi nggak apa-apa kalau ada satu dan lain hal, antum tidak bisa membuka. Ya. Diva. Kemudian Artika ada ini. Artika. Sudah Bati. Sudah saya buka Bati. Ya udah nampak. Cuman barusan mematung nih ya gambar apa video. Iya. Oke, Justice oke. Nah, ini di halaman ini. Kalau Lisa memang selalu tidak ini. Halaman 2 sekarang, Zahra, Andris. Kemudian Akila, Raihan, Ayana, Ayesa. Masuknya udah dari awal nih kalau Abati lihat tadi. Olivia, Octavia, Tiara, Marita, Revo, Bibi, Muhammad Bibi, Akila, Rahila, Marwa. Apalagi ada yang ketiga nih. Tasla, Talita, Nadia, Olivia, Muhammad Ayah, Wibi dari tadi belum juga. Coba sekarang Abati panggil Wibi ini. Kalau kamu memang ada, kamu nyapa. Wibi. Muhammad Wibi. Halo Muhammad Wibi. Kan nggak ada orangnya. Itu maksud Abati itu. Kalaupun antum nggak ada video, kalau antum siap belajar ya harusnya kalau nggak ada berarti emang nggak ada gitu, walaupun di sininya ada. Untuk apa gitu? Atau mungkin sedang ke belakang dulu. Oke lah. Zahra, tadi Olivia, Talita, Tiara, Marita. Lihat yang satu lagi. Belum juga. Satu ini, Justisia mana? Yes. Udah berarti. Udah, ya. Loisa. Udah berarti. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ananda sekalian kelas 10 IPA 3 dan 10 IPA 6. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, hari ini adalah hari yang ke-9 pembelajaran kita. Sebelumnya berarti minta maaf barangkali yang pembelajaran ke-7, ke-8 ya belum juga Abati unggah videonya, sehingga mungkin antum yang tidak masuk belum bisa membuat tugasnya dan antum yang masuk belum bisa menyempurnakan. Nggak apa-apa. Yang penting nantinya akan Abati unggah semua ya. Kalau persoalan batas waktunya ya nggak apa-apa. Pada saat Abati unggah, pada saat itulah antum harus segera membuatnya. Karena Anda sekalian, hal itu terjadi karena satu dan lain hal ya.
terutama ada kegiatan-kegiatan lain. Hari ini tujuan belajar kita adalah materi baru, yaitu 5W1H, kewirausahaan atau manajemen usaha ya, 5W1H manajemen usaha. Ini mungkin kita ini hanya tinggal dua bulanan efektif, dan insya Allah semuanya bisa selesaikan. Pertanyaannya adalah, berarti bagaimana tugas-tugas yang belum kita, project kita, buku pantun dan sebagainya, tetap kita terus jalankan. Pokoknya mudah-mudahan di bulan ini atau juga di akhir-akhir nanti semester, pokoknya harus terwujud. Karena apa? Karena itu merupakan prakarya ya, dan kewirausahaan di sana sudah menyatu. Prakarya dan kewirausahaan. Nah, yang itu adalah project. Nah, sekarang ini yang kedua ini juga project. Jadi project ada dua ya. Projectnya ada dua. Dan project yang pertama itu ada sangat monumental sekali Anda sekalian. Artinya monumental itu menjadi sebuah monumen buat antum. Sampai kapanpun nama antum ada di sana, karya antum ada di sana, sampai kapanpun. Walaupun antum sudah alumni, maka antum pernah melakukan sesuatu dan ada tertera. Itu hebat, itu monumental. Sedangkan proyek yang kedua ini adalah untuk memberikan tambahan pengalaman ya dengan sebuah prakarya yang lainnya. Karena judul pelajaran kita atau mata pelajaran kita adalah prakarya dan kewirausahaan. Baik Ananda, Abati mengharapkan antum aktif hari ini untuk bertanya. Dan Abati yang harus lebih aktif pada hari ini adalah antum, bukan Abati. Ya, karena Abati akan langsung menyuruh antum ya, Ya, baik. Ini ya yang akan kita pelajari. Ini Dipa Anita mana Dipa? Halo Dipa. Nggak ada. Inilah Zainah Nurhayati. Nih kan, ini dia. Iya, Bati. Zainah ada ya. Diva nggak ada. Zainah mana Zainah? Iya, Bati. Bisa dibuka Zainah nggak? Bisa, Bati. Mana ini? Kok nggak nampak? Di halaman pertama. Nggak ada juga. Ini Zainah. Coba Zainah dibaca ini. Nah, sebelum dibaca, ada pertanyaan. Ini tugasnya adalah tugas literasi ya. Pertanyaannya untuk semua ya. Nanti harus dijawab oleh semuanya. Zainah membaca dan Zainah juga harus menjawab. Pertanyaannya ada 2. Dan antum pilih pertanyaannya. Atau soalnya lah, ada 2 soalnya dan antum boleh pilih.
Yang pertama adalah jelaskan. Jelaskan. Kemudian yang kedua adalah kalau antum tidak mampu menjelaskan atau belum mampu menjelaskan, atau ada hal-hal yang tidak dipahami, berarti bertanya. Silakan antum bertanya. Nah, jadi dua-duanya berlaku ini. Antum bisa milih jelaskan atau bisa bertanya. Nah, sekarang Jainah baca dulu ini. Kemudian sambil membaca, ini adalah kemampuan literasi. Artinya kemampuan untuk memahami bacaan. Ya. Baik, Abati. 5W tambah 1H manajemen usaha. A. Kategori proyek. B. Boleh personal, boleh kolaborasi 2-3 siswa. C. Menghasilkan contoh produk jasa atau barang atau dokumen yang real hasil karya sendiri atau kelompok, bukan karya orang lain. D. Contoh jasa atau barang atau dokumen, foto, kirim ke GCR. E. Catatan. 1. Materinya diambil dari bab-bab yang ada di buku atau LKS. Bab 1, kerajinan budaya lokal, absen 1-9. Bab 2, grafika, absen 10-18. Bab 3, tanaman hias, absen 19-28. Bab 4, makanan awetan hewani, 29 sampai akhir. 2. Dibagi satu kelas 4 bab, setiap bab 9 orang, personal atau kolaborasi. 3. Buat sesuatu yang spesifik. Oke, baik. Nah, itu Jaina tadi sudah membaca dan yang lain pun ikut ya membacanya. Nah, sekarang silahkan ada 2 soal. Jelaskan. Kalau menjelaskan adalah berarti antum harus menginformasikan informasi bacaan ini lebih jelas lagi dan dengan bahasa sendiri, walaupun tetap patokannya ini. Ya, patokannya ini, tetapi harus lebih jelas. Bukan menyimpulkan salah. Kalau menyimpulkan lebih pendek. Kalau menjelaskan lebih panjang. Karena audiens harus memahami apa yang antum sampaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan bertanya, bertanyalah sesuatu, baik itu kata maupun kalimat, atau maksud daripada kalimat tersebut yang antum belum memahami. Baik, Abati berikan kesempatan kepada semuanya siapapun. Ya, untuk sementara Jaina udah ya, terima kasih. Oke. Silakan. 1. Kalau nggak ada, nanti Abati akan nunggu. 2. 3. Nggak ada. Berarti saya mau bertanya, Berarti. Silakan Adinda. Poin di yang C, menghasilkan contoh produk jasa atau barang atau dokumen yang real hasil karya sendiri atau kelompok, bukan karya orang lain. Itu bisa kita ambil dari misalnya orang lain punya karya, jadi kita inspirasinya dari karya orang tersebut, tapi kita ubah lagi menjadi yang lebih beda dari karya orang itu. Boleh, Berarti? Oke. Dari Adinda ya. Jadi Adinda tentang tadi inspirasi. Ini ada apa? Ada pertanyaan yang sama pada hari kemarin. Apakah dalam tanda kutip qadarullah, dalam artian kita selalu menyebut kebetulan, ataukah Adinda ada kawan di kelas lain yang ada komunikasi? Dua-duanya bagus. Kalau ada komunikasi bagus, ya bagus sekali. Padahal Abati belum menguploadnya. Ya, lain halnya kalau Abati sudah mengupload video, berarti terinspirasi dari video itu kalau sudah dilihat ya. Nah, ini ada pertanyaan yang relatif sama, hampir sama, inspirasi di sini. Oke, baik. Atau kalau Adinda boleh menyampaikan, apakah ada komunikasi dengan teman di lokal lain? Ya, menarik ini. Pertanyaannya bagus. Atau qadarullah, kebetulan aja gitu istilahnya, bukan kebetulan, artinya udah. Kemarin saya punya teman di kelas MIPA 5, jadi saya tanya materi apa yang disampaikan Abati kemarin, terus dia ngasih
screenshot yang ini. Oh, Terus udah sih, itu aja. Abati memberikan apresiasi, penghargaan yang hebat, bagus sekali. Iya, harus begitu. Hebat. Hebat, bagus. Screenshotnya, iya. Kalau sudah ada videonya kan udah lain, ya toh? Sudah barangkali sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ada penjelasan dari Abati. Tapi ini memang betul-betul belum ada penjelasannya ya, karena screenshot saja. Ya mungkin teman itu menjelaskan, tapi kan apa namanya itu perlu satu hal yang lebih langsung dari Abati. Oke, baik, terima kasih Adinda. Abati memberikan apresiasi seperti itu. Baik, sekarang yang siapa lagi? Ada yang bertanya silahkan, atau ada yang mau menjelaskan? Ya, Abati nanti ya, berharap ada yang bisa menjelaskan juga. Ayo, silakan. Nanti kita tunggu yang lain, biar sekalian. Silakan. Abati, saya mau bertanya, Abati. Jonathan, silakan Jonathan. Ini dimaksud dengan produk jasa itu apa ya, Abati? Kayak karya menyanyi gitu, sama puisi gitu ya, Abati? Produk jasanya gimana? Ulangi yang dipertanyakan di mana? Produk jasa yang dimaksud di sini apa ya, Abati? Gitu. Antum nomor apa? D ini bagian D atau apa? Bagian yang C, Abati. C. Oh, ini. Oh iya. Apa itu produk jasa? Terus antum bilang tadi apa? Produk jasa itu dalam bentuk gimana, Abati dia? Oke. Yang dimaksud dalam konteks ini. Oke. Baik. Jasa. Baik, dua Jonathan. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya nanti bisa sekaligus. Ada lagi? Jasa. Oke. Ada lagi enggak? 1, 2, 3. Baik. Setelah Abati menjelaskan, ya, munculkan lagi pertanyaan dari antum dan syukur-syukur antum bisa memberikan penjelasan ini. Berarti tetap antum wajib ada yang bisa menjelaskan ya dengan bahasa antum sendiri. Tapi dari sini membaca begini, tetapi betul-betul antum seperti menjelaskan sehingga orang lain paham. Abati itu belum menjelaskan ini ya. Artinya gini, bahkan Abati tidak akan menjelaskan. Jadi di hari-hari yang kemarin untuk ini Abati nggak menjelaskan, hanya menjelaskan pertanyaan. Adapun tugas ini nggak Abati jelaskan. Karena apa? Karena memang Abati menuntut antum bisa menjelaskan sendiri. Dalam rangka menguji literasi antum dan numerasi antum. Karena di sini juga ada angka-angka, ada nomor-nomor. Oke. Baik, Ananda. Ada lagi yang bertanya sebelum Abati menjawab pertanyaan dari Adinda dengan Jonathan? 1, 2, ya. 3. Ada? Baik. Contoh produk jasa. Oke. Oke. Sorry. Pertanyaan dari Adinda tentang inspirasi produk. Ada terinspirasi orang lain. Oke. Kemudian Jonathan, apa itu? Jasa. Contoh produk jasa. Untuk Adinda dulu, bagaimana kita membuat sebuah produk? Ya, tetapi itu merupakan bukan murni, ya, bukan murni ya, bukan murni, tetapi merupakan terinspirasi, ya. Jadi tidak murni tapi terinspirasi oleh produk orang lain. Oke, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh.
Bahkan jawabannya adalah harus. Harus. Ya, bahkan jawabannya adalah wajib. Gitu. Wajib terinspirasi oleh MA. Mengapa? Ananda, apa sih yang dalam kehidupan sosial kita yang tidak ada, yang murni? Boleh dikatakan tidak. Semuanya pasti hasil dari inspirasi. Antum belajar sekarang. Itu adalah dalam salah satu tujuannya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi. Ya. Antum sekolah sekarang. Jadi, lihat oleh antum ya. Antum sekarang antum belajar. Antum masuk sekarang ya. Masuk ke Zoom sekarang. Oh, lihat ya. Masuk belajar sekarang. Coba pakai logika sekarang. Yang tidak masuk atau yang masuk tetapi hanya namanya saja padahal dia tidak ada. Tidak akan mendapatkan inspirasi apapun. Jadi aku belajar ini ya, masuk belajar ini untuk dapat inspirasi. Ya. Dapat inspirasi. Apa inspirasi itu sebenarnya? Ya, sebuah rangsangan, sebuah gambaran yang memberikan sebagai entry point, sebagai titik pemberangkatan antum untuk mengerjakan sesuatu. Satu contoh yang sederhana, antum mau mengerjakan buku catatan dan peta konsep. Bagaimana antum bisa kalau antum tidak melihat videonya? Ya, bagi yang tidak masuk. Gitu. Oh, bisa melihat dari yang lain gitu kan. Jauh Anda, visual lihat ya. Antara visual, antum melihat karya, antum membaca sebutlah karya tulisan teman misalnya. Dan antum audio visual. Beda sekali Anda. Antum mendengarkan suara Abati. Ya. Coba sekarang misalnya gini. Antum lihat video Abati. Antum terus matikan videonya, suaranya. Oke. Terus antum melihat Abati nulis gini. Enggak, itu inspirasinya sedikit Anda. Tapi dengan cara mendengar dan melihat audio visual itu bisa 80% lebih gitu, terinspirasi. Gitu. Jadi jelas Ananda, apa yang antum lihat, apa yang antum dengar. Nah, inilah antum belajar itu. Ini akan menjadi sebuah inspirasi. Ya, sebut jadi pengetahuan dan jadi ilmu. Gitu. Jadi memang harus dilihat. Antum, nah makanya antum itu wajib hukumnya belajar itu punya buku. Kalau ada orang yang masih mempermasalahkan, prihatin juga berarti. Kemarin ada ini ya dari di sekolah lain tapi ya di sekolah kita juga sama pada dasarnya itu kan untuk semua. Ada yang mempermasalahkan ya ke media ya sampai 2 media itu. Ada SMA. Apa itu LKS? Ya istilahnya sekolah atau guru menjual LKS. Sampai dipermasalahkan ini dalam tanda kutip uang Rp10.000. Ya kalau tidak mau, ya nggak usah gitu loh. Ya, sebab mau belajar gimana tuh nggak ada. LKS kumpulan dari soal-soal untuk melatih misalnya. Loh, lantas sekarang dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, harus ditulis semua ini. Gimana? Atau mungkin dikasihkan gitu bisa saja sih dikirim. Tapi ya nggak apa-apa. Kenapa sih harus dipersoalkan betul gitu? Kalaupun mungkin ada lebihnya, ya lumayan lah seperti Abati sekarang. Ya, Abati kan belum juga ini. Walaupun nanti akan ada LKS misalnya. Paling tidak, ya untuk membeli paket ini. Ya misalnya nih Zoom profesional kan harus dibeli semuanya supaya belajarnya tidak terhambat-hambat. Padahal lebih daripada itu Ananda. Nah inilah ya susah keberkahan ini. Padahal antum sekolah itu, Abati punya anak ya, semua 10 anak Abati. Tak sanggup Abati, padahal Abati guru, udah aja diajar oleh Abati. Sanggup? Tidak. Diberikan kepada guru. Mengapa Ananda Abati harus menyekolahkan anak-anak? Ya. Kalau Abati yang ngajar, ya berarti anak-anak Abati hanya terinspirasi oleh bapaknya, hanya satu orang. Inspiratornya hanya satu orang. Ya. Sedangkan kalau disekolahkan puluhan, ya guru SMA 8 ya sebutlah 75 orang. Ya, ada puluhan. Jadi kemudian ada teman-teman saya akan terinspirasi 75 guru macam ini. Makanya guru itu wajib dihormati, wajib disayangi, wajib itu orang tua antum. Ya jangan gara-gara misalnya ya mohon maaf lah ya. Berarti bukan berarti apa, tapi kan prihatin juga gitu loh. Ya sudahlah misalnya belajar ya. Ya sekarang
untuk di kita, untuk di Riau ya khususnya. Kalau di provinsi-provinsi lain masih ada Sumatera Barat misalnya, masih ada uang komite gitu kan, yang bisa untuk menumbuh kembangkan pendidikan. Di kita kan sudah nggak ada, Nanda. Ya, oh ya mungkin guru perlulah ya untuk Zoom dan lain sebagainya. Tapi ini aduh ampun sampai dipersoalkan sedemikian rupa. Padahal guru juga tidak memaksa kan? Dan guru juga hanya mengatakan silakanlah beli itu di mana tuh toko misalnya gitu. Inspirasi ini, guru inspirator Anda ya. Gitu loh. Di sinilah ya. Makanya terkadang ya ini adalah adab atau akhlak. Di video di pembelajaran yang lalu sampai ada yang begini. Kemarin Abati. Dan itu nanti antum akan lihat ya. Tapi antum jangan fokus kepada anaknya, siapa anaknya itu. Abati tanya. Abati panggil seperti tadi. Misalnya gini, misalnya siapa ya di sini? Misalnya Abati panggil kemarin. Ada itu. Misalnya Jonathan gitu kan. Dia kan tidak ini Jonathan ini belum terbuka itunya. Seperti tadi Abati absen gitu. Jonathan, tiba-tiba dia nyahut. Oh iya saya ada, sabar ya Bi. Sabar ya Abati. Ya Allah, bukan berarti harus menggurui, bukan Abati tidak senang dikatakan ya seolah-olah menggurui kepada guru. Dia bilang, sabar ya Abati. Sabar katanya. Kemudian Abati tunggu sampai habis pembelajaran juga tidak muncul dia. Jadi sekarang ya Allah ya Karim, hal-hal seperti ini tuh. Bagaimana ilmu bisa berkah Anda? Ya. Guru itu salah satu sumber inspirasi. Dan bukan dari Abati saja, antum dari puluhan. Sekarang antum sudah dengan berapa guru dalam 2 semester ini? Ya. Udah belasan guru kan? Ya, udah belasan guru barangkali itu berapa? Nanti kelas 11 ganti lagi gurunya. Waduh banyak kali inspirasi Anda. Ya. Jadi Adinda, iya, tidak ada satu kegiatan pun yang tanpa inspirasi. Jadi semuanya adalah inspirasi. Silahkan. Jadi kita ini adalah ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Oke. Dan yang paling menarik kan Anda. Ya, Abati tadi katakan, mohon maaf, ya beberapa hari ini, beberapa ya udah 2 minggu ini Abati ada kegiatan-kegiatan sehingga agak terhambat ini. Karena perlu proses semuanya. Menginikan perlu proses, ya, mengupload perlu proses, ya. Ada saja kan proses-proses semua. Dan bukan satu kelas kan. Ya, sampai 12 kelas gitu. Nah, terus apa yang ingin Abati sampaikan? Ingin Abati sampaikan ada sebuah kegiatan yang Abati sangat terinspirasi kemarin. Pada tanggal 22 sampai 25 ada kegiatan ya Februari di PGRI, di Gedung Guru ya, di Gedung Guru. Ya, Gedung Guru. Kegiatan apa? Kegiatan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan pembuatan blog ya. Pembuatan blog ya, pembuatan blog. Ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi antum ya. Pembuatan blog. Nah, dan artikel ilmiah. Sekarang cerita tentang pembuatan blog. Diikuti oleh 100 peserta dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Ya. Bisa jadi ya. Dari 100 orang ini 99 orang ini adalah boleh dikatakan masih nol. Tidak tahu membuat blog. Makanya ini adalah inspirasi 100% buat mereka. Ya, begitu bangga mereka belajar ini. Ya. Tetapi Ananda tidak berlaku untuk Abati. Ya. Coba lihat ya ini. Tidak berlaku untuk Abati. Yang kemarin diajarkan selama 5 hari itu. Selama 4 hari itu. Ya. Itu hanya segini nih, hanya sejengkal. Bagi Abati hanya sejengkal. Membuat blog header-nya nggak ada, pokoknya baru sejengkal aja. Sementara Abati sudah membuat blog ini adalah sedepa, bahkan berdepa-depa. Karena sudah ada paling tidak 13 blog yang Abati buat. Dan ada yang sampai penuh isinya. Dan ini sudah di tahun 2005 kalau nggak salah ya, 2007 gitu loh. Itu sudah lama sekali. Oke. Banyak itu blog-blog. Boleh nanti suatu saat misalnya kalau antum ingin ini Abati share kami ya, blog-blog Abati. Tapi itu adalah personal branding atau corporate branding Abati, yaitu merek usaha Abati di bidang pelatihan dan pengobatan akupunktur.
sampai dari berbagai wilayah, dari provinsi-provinsi, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Mesir, dapat informasi ya tentang yang Abati jalankan itu melalui blog. Jadi bagi Abati ya kemarin itu hanya sejengkal, tapi bagi yang lain kemarin itu mungkin sedepak ya, karena hal yang baru. Pertanyaannya adalah, nah ini ya, lihat, ini adab ya, ini adab Anda. Pertanyaannya adalah ya, apakah Abati ngacir? Tahu ngacir? Pergi, ya. Pergi out. Ya. Apakah Abati pergi? Apakah Abati out keluar? Karena untuk apalah? Ya. Apakah Abati cemeh? Ini mah. Ya. Apakah Abati ya cemeh ke ini yang apa yang ini, gitu kan? Sudah. Apakah Abati pergi? Ya sudah pergi ya, out, cemeh, atau ya pulang? Ya. Enggak, Abati tetap. Abati diam. Abati ada. Terus, apakah adanya itu pasif? Tidak. Abati aktif sekali. Abati ikuti apa petunjuk dari instruktur. Di antaranya apa? Membuat blog, buat login. Abati ikuti semuanya. Login lagi segala macam. Sampailah ada hasil segala macam ya. Buat. Cuma barangkali karena bicara header yang di atasnya itu kepalanya itu, nah itu nggak diajarkan, itu cukup lama harus pakai Photoshop segala macam. Sedangkan peserta yang lain itu ya guru-guru itu udah jangankan bikin header itu udah ya, masuk saja gitu udah susah karena header harus di Photoshop itu. Tapi sebenarnya bisa di PPT atau dimanapun bisa, di Word saya bisa ya sebenarnya. Tapi kan harus mengerti bagaimana menjpeg segala macam lah pokoknya yang gitu-gituan. Nah, Abati mungkin satu-satunya yang pakai header ya di atas. Nah, Ananda sekalian, terus demi Allah Abati tidak pergi, tidak mencemet, tapi fokus Abati. Terus apa tujuan Abati? Apakah kalau masalah ikhlas tidak ikhlas itu urusan hati, urusan Allah. Tapi Abati hanya ada satu kata yang disampaikan oleh Adinda tadi, yaitu mencari inspirasi. Inspirasi. Siapa tahu ada inspirasi, terinspirasi, ada ilmu, ada hikmah. Aduh, ada hikmahnya saya belajar ini, gitu kan? Ada hikmah. Ternyata Ananda benar-benar terjadi inspirasi itu, benar-benar ilmu itu ada, benar-benar hikmah itu ada. Bukan ilmu cara pembuatan blognya karena sudah terbiasa, ya. Tetapi ada hikmah yang bukan besar Ananda, sangat besar sekali. Sangat besar. Apa itu? Tiba-tiba Abati timbul gairah, ya. Gairah apa? Gairah untuk update kembali. Karena Ananda, walaupun Abati bilang tadi udah belasan, demi Allah, blog itu sudah bukan lagi bertahun-tahun, mungkin sudah ada yang 5 sampai 10 tahun tidak pernah di ini lagi. Tapi tetap menghasilkan Ananda. Misalnya blog sipafungtur.com ya, itu berbayar Ananda. Sekarang bayarnya 330 per tahun ya. Itunya hostingnya. Udah lama, udah bertahun-tahun. Tapi udah ada hampir lebih dari 5 tahun, mungkin 10 tahun nggak pernah update. Tetap saja itu dipertahankan. Untuk apa Abati dipertahankan itu? Karena itu adalah sumber informasi kepada supaya eksistensi usaha kita ada. Tapi sekarang Abati, walaupun itu belum Abati sentuh juga lagi ya, belum diupdate. Tetapi sekarang Abati udah update yang lain-lainnya. Bahkan Abati terinspirasi nih untuk membuat lagi blog-blog. Dan sekarang tambahan blog Abati itu udah 1, kemudian 2, 3, 4, mungkin sampai 5 sih, ya. Dan salah satunya yang Abati buat sekarang adalah ini ya, personal branding. Kalau kemarin Abati membuat korporasi branding, jadi usaha brand usaha Abati, merek usaha. Sekarang Abati buat blog personal branding, ya, personal branding. Abati ini sudah beberapa malam terus membuat ini. Ya. Blog itu kalau ingin diisi Ananda nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa seminggu 2 minggu, nggak bisa sebulan 2 bulan. Jadi terus menerus diisi ya. Nah, personal branding ini Abati sekarang membuat blog
personal branding Abati adalah guru motivator triangular. Nah, kan agak sedikit ini ya, guru motivator triangular. Gitulah, guru motivator triangular. Ya. Nah, apa isinya? Isinya Abati akan membuat pelatihan-pelatihan. Pelatihannya ada 2 jenis ya. Ada pelatihan kependidikan, ada pelatihan kesehatan. Gitu loh. Dan pelatihan-pelatihan ini akan Abati jual. Kemana dijualnya? Ke seluruh sekolah yang ada di Republik ini. Abati akan jual ke seluruh sekolah yang ada. Pertama sekarang di Pekanbaru dulu. Abati akan coba. Insya Allah mungkin bulan depan sudah. Mudah-mudahan sudah laku. Sudah laku. Yaitu ke PGRI. Ya. PGRI kan ada seluruh Indonesia. Nantinya kalau Abati sudah pensiun, Abati ya, akan terus keliling. Untuk apa? Untuk ini. Karena Abati sudah punya personal branding. Coba Anda sampai bicara tentang pensiun, Abati sampai begitulah istilahnya. Bla bla bla. Dan dari sekarang akan mulai. Mungkin dalam 1 bulan Maret ini juga sudah terwujud ini. Nanti Abati akan sampaikan pada antum kalau sudah terwujud bahwa Abati sudah misalnya memberikan pelatihan dengan asbab membuat personal branding ini. Abati yang tinggal memasuk-masukkan, bukan ngarang lagi, karena hanya tinggal memasuk-masukkan data-data yang sudah ada selama ini. Karena selama ini Abati sudah sering menatar, sering memberikan pelatihan, ya, sering mengadakan pelatihan bahkan di tingkat nasional dari dulu, ya, tentang ini, tentang ICT juga, ya, tentang ICT, ya, hal-hal yang kecil-kecil kadang-kadang, misalnya cara membuat PowerPoint standar internasional, yang kecil-kecil gitu, mulai sampai dari yang kecil-kecil sederhana sampai kepada hal-hal yang relatif memang besar, misalnya pelatihan-pelatihan kesehatan dan lain sebagainya. Sudah sering, tetapi nah ini dia, tercecer. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, terpaksalah Abati cari-cari. Nah, lihat, cari-cari di komputer, oh ini terus dikirim. Nah, sekarang ini kita kumpulkan, gitu lah. Ya, kumpulkan dan gambaran jelas ada dikumpulkan di mana? Yaitu di blog khusus. Ya, blog khusus. Hebat kan Anda? Itu hikmahnya. Nah, sekarang apa hikmah yang akan Abati sampaikan kepada antum? Catat ini. Catat ya. Catat nih. Tolong catat besar-besar di buku antum. Jadikan pedoman dan ingat seumur-umur. Lihat. Ananda. Lihat. Jangankan antum, kamu ya, atau saya atau kita, jangankan, atau gini adalah jangankan kita, supaya ke Abati juga ya. Jangankan kita belum tahu. Jangankan kita belum tahu ilmu yang akan disampaikan itu. Tapi sekarang ilmu yang akan disampaikan oleh Abati 5W1H misalnya, mungkin ada yang belum tahu, tapi mungkin juga ada yang sudah. Ya. Oh, itu 5W1H ya. Misalnya gitu. Jangankan kita belum tahu, sudah tahu pun. Catat ya, sudah tahu pun tetap harus apa ya? Harus mengikutinya dengan seksama, dengan serius, dengan fokus, dengan seksama, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sungguh-sungguh. Ini catatan, ya. Ini Abati tidak nyuplik dari manapun ini. Tulis saja di sini Abati gitu. Ya. Karena apa? Karena akan muncul hikmah. Akan muncul dengan keikhlasan, dengan kerendah hatian gitu. Jangan jumawa, jangan sombong. Itu mah mudah ya. Banyak kan yang seperti itu. Saya udah tahu itu. Waduh, Ananda, nggak boleh itu. Itu sifat karakter yang jelek, akhlak jelek. Gitu. Dan itu kebiasaan-kebiasaan itu antum misalnya, yang perempuan nanti kalau udah punya suami baru bilang A saja satu kata dia udah bilang, itu udah tahu lah. Gitu. Itu akhlak yang jelek. Dengarkan Ananda. Kepada orang tua juga begitu. Ya, udah tahu itu. Nggak boleh begitu, walaupun memang sudah tahu. Karena pasti ada hikmahnya.
Awas ya, ini karakter anak-anak, membangun karakter ya. Jangankan kita belum tahu, sudah tahu pun tetap harus mengikutinya dengan sesama, dengan sungguh-sungguh. Nih, tolong camkan ini. Ini adalah Abati, ya, dari Abati ini. Antum terapkanlah kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Oke, lumayan panjang ya. Tadi pertanyaan dari Adinda seperti itu jawabannya. Karena Abati ingin membangun sebuah karakter. Abati tidak akan menjelaskan yang materi ini terlalu ini karena memang Abati ingin dari antum menjelaskan. Baik, Ananda, itu terima kasih ya. Terus sekarang kembali lagi, silakan antum ada yang mau menjelaskan. Ada yang mau menjelaskan tentang materi tadi dan atau bertanya lagi. Silakan. Salah ya. Sorry. Yang mana tadi ini? Ini nampak nggak ini? Nampak? Halo, nampak ini? Kelihatan Abati. Ya, udah, silakan. Ada yang bertanya lagi? Atau mau menjelaskan? Abati harap ada yang menjelaskan. Nanti Abati nilai itu. Oh, ini segini. Dan rata-rata ya ada juga yang tidak sampai 100%. Ada yang sampai 100%. Ayo, silakan. Ayah, siapa lagi? Bertanya atau menjelaskan boleh? Ada masalah. Ayo cepat. 1, 2, 3. Jonathan tadi belum dijawab yang Jonathan ya? Halo Jonathan? Ya Pak, ya Abati. Belum dijawab? Belum Abati. Kenapa antum enggak? Kenapa antum diam aja? Itu kan malah Abati yang ingat. Harusnya antum langsung kalau Abati belum jawab, antum jangan pakai aduh belum jawab. Langsung minta maaf Abati, saya belum dijawab gitu loh. Oke, baik. Abati yang jawab, yang punya antum ya. Apa tadi itu? Contoh jasa. Oke. Contoh produk jasa. Produk ada 2, yaitu barang dan jasa. Ya. Barang dan jasa. Nah sekarang, apa produk jasa ini? Oke, baik. Jadi gini, memang ini agak sedikit ini ya. Jasa. Berarti kalau ini sebuah rancangan nantinya ya. Kalau jasa akhirnya sebuah rancangan, tapi boleh juga konkret ya. Memang relatif agak sulit. Gini, apakah antum itu nanti personal atau bersama-sama misalnya? Jasa apa? Bagusnya sih konkret karena ini adalah prakarya. Artinya betul-betul antum kerjakan. Ya. Betul-betul antum kerjakan. Cuman contohnya kira-kira apa gitu kan untuk jasa ini. Tapi gambaran jasa kalau yang apa namanya yang profesional, guru itu jasa. Oke. Pelatihan itu jasa. Oke. Dokter itu jasa. Oke. Ya. Tukang beca itu juga jasa. Angkot itu jasa. Ojek itu juga jasa. Oke. Nah, coba antum kira-kira yang lebih konkret apa sih? Kira-kira yang bisa dibuat ya kalau untuk tugas ini tentang jasa itu. Kalau agak sulit berarti antum ke produk barang. Oke, jangan ke jasa. Nah, apakah memungkinkan yang jasa? Mungkin saja. Misalnya apa? Delivery. Ya, delivery. Tapi kan mungkin antum agak sedikit dalam tanda kutip apa ya, agak repot lah ya mungkin. Ya, kecuali, nah lain halnya kecuali kalau antum sudah punya usaha di rumah. Misalnya apa? Usaha apa?
yang ada kaitan dengan jasa. Misalnya apa? Laundry, ya, laundry, ya, laundry itu kan jasa. Laundry itu kan jasa. Nah, antum tinggal dibuat apa namanya itu 5W1H-nya nanti. Nah, kapan Abati jelaskan 5W1H? Minggu depan, ya. Abati tidak menjelaskan sekarang. 5W1H-nya. 5W1H-nya ini tentang usaha laundry antum. Oh, saya nggak punya. Tetapi bibi saya punya, kawan saya punya, teman saya punya, tetangga saya punya, boleh antum buat. Boleh. Gitulah, ya. Nah, tapi sudah clear kan jasa tuh. Oh iya. Yang umum sekarang misalnya ini laundry. Oh, antum punya ini, punya usaha. Antum mau saudaramu, tetangga siapa yang bisa antum apa namanya itu masuk ke dalamnya, misalnya air isi ulang. Air isi ulang. Itu jasa. Ya, air isi ulang. Itu jasa. Nah, terus antum tinggal meng-create yang membuat 5W1H. Oke. Itu aja gambarannya ya. Sedangkan bagaimana membuatnya, yaitu dimasukkan ke 5W1H. Mulai daripada watch-nya itu. Jadi watch itu adalah judul usahanya. Ya. Misalnya jasa laundry sayangku, misalnya ada namanya gitu kan. Gitu. Oke. Tapi antum harus betul-betul lakukan. Ya. Harus ada tahu. Sama halnya dengan produk. Jadi bukan hanya membuat sesuatu yang tidak ada. Nah, antum lakukan. Dan bagaimana kalau jasa itu kan tidak bisa diberikan kepada Abati? Bisa. Apanya? Video-videonya, fotonya. Ketika antum melakukan ini, oh ada videonya, ada fotonya. Gitu lah. Ya. Jadi ini real. Itu ya produk. Jasa itu produk. Paham ya sampai sini ya? Tapi kalau yang berupa produknya barang, itu barangnya memang harus dikasihkan kepada Abati, bukan untuk digunakan oleh Abati, tapi untuk disimpan di galeri PT Emas, di gedung yang di belakang itu. Di bawah udah banyak sekali, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 tahun-tahun lalu. Banyak sekali hasil prakarya di sana. Itulah Ananda. Jadi harus real, harus konkret. Nah, kalau jasa kan susah ya, gimana? Nah, itulah videonya, fotonya. Bisa dikirimkan. Antum melakukan ini, antum melakukan ini. Gitu lah. Paham ya sampai sini? Silakan. Ada yang bertanya lagi? Abati harapkan ada yang menjelaskan. Cepat, tinggal 5 menitan kurang lebih. Halo. 1, 2, 3. Yang bertanya nggak? Ini udah Pak. Ini kalau Abati bertanya, belum tentu antum bisa menjawab dengan benar istilah tadi. Di situ banyak istilah-istilah. Kenapa nggak ada yang bertanya? Atau yang mau menjelaskan? Berarti kasih apresiasi kalau bisa menjelaskan. Dan antum pasti bisa menjelaskan ini, karena hanya tinggal mengikuti ini aja. Ya, coba. Ya. Nah, ini nggak ada. Hah? Oh, nggak ada, berarti akan tunjuk. Sebelum ditunjuk, berarti akan tanya lagi ya. 1, 2, 3. Ini ada. Jelaskan nggak ada, menjawab juga nggak ada. Siapa leadernya di sini nih? Harus ada leader di tiap kelas. Apa itu maksudnya? Berarti leader ya itulah yang selalu memecah kebekuan, ya dia bertanya lah, ya, tampil gitu. Kalau beku semuanya ya harus disuruh-suruh gitu, itu masalahnya.
Sekarang ini nggak usah disuruh-suruh lagi, aktif sendiri. Oke. Ya. Oh, udah paham ini semua. Istilah-istilah. Kalau antum nggak ada yang bertanya, berarti anggap antum paham. Nah, atau berarti sekarang akan menyuruh untuk satu yang pilih aja. Pilih ya, berarti akan tunjuk. Antum pilih apa mau jelaskan atau tanya. Pilih itu aja ya, jelaskan atau tanya. Jelaskan atau tanya. Yang nampak aja dari Abadi sekarang. Siapa ini? Anissa Jalia. Ayo, silakan. Anissa Jalia. Mau jelaskan atau mau tanya? Saya mau bertanya, Abati. Siap. Tadi kan Abati sudah menjelaskan tentang yang contoh produk jasa. Kalau bentuk dari produk dokumen yang real itu seperti apa ya, Abati? Dokumen. Baik. Ini Anissa Jalia. Oke. Terus Jaki Maulana. Antum mau tanya atau mau jelaskan? Saya mau bertanya aja, Bati. Ya. Kira-kira kapan dilaksanakannya atau mulai kapan proyek tersebut dilaksanakan? Jawaban Jaki langsung aja ya. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Ya, Bati. Sudah dirancang-rancang mulai sekarang. Ya. 5W 1H-nya belum Abati jelaskan, tapi antum sudah bisa pelajari. Ya, berarti yang satunya dulu, what-nya itu adalah judul usahanya apa. Nah, terus when-nya itu, nah kamu pelaksanaannya. Dan tugas ini ya sebutlah di dalam nanti minggu depan akan Abati jelaskan tentang itu ya. Kemudian kalau begitu sekitar 1 minggu berikutnya harus sudah selesai atau 2 minggu. Berarti dalam 1 bulan ini harus sudah selesai. Bulan Maret ini. Itulah ya. Itu kan. Kalau antum tanyakan mulai kapan? Mulai sekarang. Tapi berarti kan tuh when jawabannya. Ya, pertanyaan dari when kapan? Mulai sekarang sampai antum tentukan. Pokoknya bulan Maret selesai. Ya, bulan Maret ini selesai dan antum tentukan mau tanggal berapa selesai segala macam. Antum sendiri yang buat nanti. Itu ya jawabannya. Siapa tadi? Zaki. Oke. Kemudian tadi pertanyaan dari siapa tadi? Tentang apa contoh dokumen. Nah, sekarang sebelum kepada contoh dokumen, nah inilah makanya harus bertanya itu di sini. Sekarang apa itu arti dokumen itu apa? Nah, coba antum cari. Arti dokumen itu apa? Coba cari sepintas dia sebentar di apa? Di Google coba. Apa itu dokumen? Halo? Ada yang menemukan apa itu dokumen? Antum harus punya referensi, maksud Abati. Abati bisa jelaskan langsung. Cuman antum itu harus kalau dibiasakan, kalau yang sifatnya konsep, itu harus ada referensinya gitu lah. Nah, coba referensinya bisa dari Abati bisa. Tapi sekarang antum langsung referensi dari bacaan. Apa itu dokumen? Saya sudah dapat, Abati. Sebuah catatan Abati. Dokumen itu catatan. Terus apa lagi? Widya Abati. Ya, Abati. Dari itu, dari apa? Dari referensi. Ada catatan disebut media juga. Kok satu kata? Ada memang di sana. Oke. Oh. Saya sudah dapat, Abati. Ya, silakan. Menurut KBBI, dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
Surat tertulis yang dipakai untuk sebagai bukti keterangan. Oke. Ini dia. Nah, kalau masih dalam konteks bahasa Indonesia harus yang tidak betul tadi antum. Kalau ditanya tentang konsep, itu buka yang pertama adalah KBBI. Itu sudah betul. Itu referensinya itu. KBBI dulu. Ya. Jadi jangan dikira-kira. Kecuali kalau antum kecuali pertanyaannya adalah, menurut antum apa sih dokumen? Boleh. Catatan media, boleh. Tapi kalau Abati, cari referensi. Kalau referensi ke KBBI dulu. Ya. Ini surat tertulis. Sebagai bukti. Ya, sebagai bukti. Bukti apa? Bukti dalam segala urusan ya, yang berkait dengan hukum, misalnya bukti jual beli, ya, bukti perjanjian, ya, bukti kesepakatan, ya, bukti pemilikan, ya, pemilikan, bukti pemilikan kendaraan, namanya adalah BPKB, bukti kepemilikan. Oke, PKB. Atau juga ada STNK. Ya. Tapi BPKB itu kepemilikan. Oke. Kesepakatan ya, misalnya ini apa jual beli dan sebagainya, itu bisa akta notaris, dan sebagainya. Sekarang jual beli. Oke, yang sederhana. Bukti jual beli. Ya, bukti jual beli adalah misalnya nota, bond, ya, bond jual nota, bond. Apalagi kwitansi. Kwitansi itu sebetulnya bukti penyerahan uang, tapi di sana ditulis uang itu untuk apa, ya. Nah itu. Ini penyerahan uang. Serah terima uang di kwitansi ada. Oke. Nah. Bukti antum sudah belajar di SMA Negeri 8 sampai tuntas. Itu dokumen, yaitu ijazah. Bukti antum sudah belajar 1 semester dengan tuntas KKM-nya, yaitu rapor. Ini dokumen. Rapor dokumen, ijazah dokumen. Bukti kelahiran antum, ya, akte lahir, itu dokumen. Ya. Tadi ada kalimat di KBBI itu adalah surat tertulis. Ya. Nah, tapi apakah hanya surat saja dokumen itu? Tidak. Ya, bisa saja benda. Benda itu menjadi sebuah dokumen. Nah, tapi ini harus dicari lagi referensinya ya. Nah, oh ini dokumen saya. Benda bisa jadi sebuah dokumen juga. Ini dokumen atau apa ya? Arsip peninggalan, arsip juga sama itu. Sesuatu yang disimpan berupa dokumen biasanya. Baik ya, kita yang tertulis dulu sekarang. Nah, terus apa yang bisa antum kerjakan dengan membuat dokumen itu? Antum bisa membuat rancangan misalnya kan? Ya, untuk dokumen ini antum bisa membuat rancangan apa? Rancangan sertifikat. Nah, kan ada sertifikat. Oke, antum buat aja sertifikat. Yang cantik, yang bagus dan sebagainya. 1 jangan 1. Misal sampai 3, sampai 5. Terus dari mana caranya? Ya banyak di internet itu. Nah, tapi antum ATM. Nah, itu inspirasi ya ATM. Jangan cuplik begitu saja. Ya, ATM. Terus antum mau sertifikat ini kegiatan apa? Antum rancang. Ya, makanya nanti 5W1H-nya dulu. Ya, ada kegiatan apa di 5W1H? Ya, kegiatan. Nah, terus antum buat sertifikat. Oke, begitu loh. Kemudian apa lagi? Bisa saja antum buat bond belanja. Di sini bond itu ada headernya ya, misalnya PT Balkis Paliha misalnya, PT Balkis Paliha, alamat bla 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 bla. So, di sini ada apa ya, tanggal kepada yang terhormat. Nah di sini ada nomornya. Kemudian bukan nomor, ada berapa jumlahnya.
misalnya berapa X. Kemudian ada ininya, nomor boleh juga atau X lah. Lihatlah ya, bond itu macam mana. Banyak modelnya. Kemudian di sini barangnya apa. Ya. Kemudian nih harganya satuan berapa, jumlah berapa. Nanti ke sini jumlahkan juga, gitu loh. Ya di sini jumlah barangnya misalnya apa 2 lembar ya, 2 kilo gitu kan, seperti itu. Antum bisa buat ini bisa. Belajar. Atau membuat kwitansi tadi, itu juga dokumen, ya toh. Gitu. Ya. Cuman antum nggak perlu misalnya membuat rancangan KTP, nggak bisa, itu bukan kerjaan antum. Nah, itu mah pemerintah. Atau membuat rancangan ijazah, enggak, itu sekolah saja nggak membuat rancangan, itu departemen ya ijazah. Tapi sertifikat itu dokumen. Oke. Sampai sini paham ya? Silakan ada yang bertanya atau lebih ini agak kurang enak badan. Yang bertanya lagi? Yang menjelaskan kok belum ada? Abad ditunjuk yang menjelaskan ya? Siapa yang menjelaskan? Hah? Siapa ya? Oh, kalau kali ini nggak ada leadernya, misalnya kalau Abad minta siapa yang menjelaskan, harusnya langsung dicoba gitu loh. Jelaskan. Abad yakin bisa. Cobalah Loisa lah. Loisa, jelaskan Loisa. Loisa pasti bisa. Ya tuh. Apa? Jelaskan yang mana Abad nih? Iya, ini jelaskan. Semuanya. Yang mana? Ya, jelaskan berarti terus. Jelaskan itu artinya memberikan informasi kepada kawan-kawan antum ini. Tugasnya itu ini loh. Harus orang paham. Ya coba aja dulu. Nanti berarti akan evaluasi. Dari pelajaran kita yang 5W tambah 1H manajemen usaha, ada beberapa tugas yang harus kita kerjain. Di antaranya mengerjakan proyek. Mengerjakan proyeknya boleh berkolaborasi bersama teman untuk mencari inspirasi. 2 atau 3 siswa boleh bersama-sama mengerjakannya, tapi tidak boleh sama. Bisa menggunakan teknik ATM, yaitu mencontoh terus memodifikasi. Terus kita mulai menghasilkan produk jasa atau barang dokumen, yaitu nanti akan menjadi sebuah buku pantun yang dibuat oleh beberapa kelompok. Terus materi yang diambil dari buku catatan, ada bab 1 tentang kerajinan budaya lokal, bab 2 grafika, bab 3 tanaman hias, dan yang keempat makanan awetan hewani. Udah Abad. Oke. Nah, dari penjelasan Lesa itu banyak hal yang ya Abad yakin teman-temannya ya masih banyak hal yang sulit untuk mengerjakannya karena tidak jelas, kurang jelas. Nah, kan kalau sudah diuji itu nampak. Satu contoh misalnya, tadi ada kalimat, ada beberapa tugas, enggak beberapa tugasnya, hanya satu tugas, itu satu tugas tentang 5W itu. Kalau macam-macam tugasnya hanya satu itu ya. Jadi ada beberapa kalimat yang membingungkan. Terus yang kedua, tadi disinggung-singgung buku pantun pula. Ini kita tidak sedang bicara buku pantun di sini. Ya. Atau mungkin berarti salah tanggap. Mungkin contohnya seperti buku pantun itu atau apa ini? Atau ini proyek kedua setelah buku pantun, mungkin saja gitu ya. Oke, terus apa lagi? Terus ini juga menjelaskan itu harus jelas. Tadi ini disebutkan di sini tadi ada kerajinan budaya lokal. Tetapi siapa yang jadi kan bingung, saya harus mengerjakan apa ya? Gitu. Saya apakah bab 1, saya apa bab 2, saya apa bab 3? Enggak disebutkan di sini ada. Ya urutan absennya ada ya gitu misalnya. Nah, jadi penjelasan Loisa itu
lebih jelas dibaca daripada dijelaskan akhirnya. Paham ya? Namanya jelaskan. Jelaskan itu semua yang ada di bacaan harus terangkum semua. Tapi bagaimana bedanya apa kalau ininya ini? Bedanya itu ada tambahan-tambahan yang sifatnya bisa bisa lebih menekankan, bisa lebih menekankan. Apa contohnya? Ya contohnya seperti tadi, misalnya yang C misalnya menghasilkan contoh produk jasa. Nah, produk jasa itu diantaranya misalnya kita ada jasa laundry. Kan udah tadi dijelaskan. Nah, itu disampaikan ulang, harus jelas. Dokumen ya, nah itu. Tapi sebelum tahu itu, ya nggak apa-apa. Tapi semuanya harus terbaca gitu. Paham ya? Pantesan atau tidak ada yang udah nih. Baik, kasihlah Loisa ya. Jadi Loisa paling penjelasan tadi itu ya nilainya sekitar 75-an. Tapi ya Abati ingin sampai ada yang sampai 100. Ya. Jadi betul-betul. Mengapa? Ya karena kelas lain pun seperti itu. Ada yang waduh, Abati dengarkan itu ngerti banget gitu. Dia semangat ya, menjelaskan. Bagus gitu. Kan ini sederhana. Nah, ini adalah literasi Ananda. Anak SMA sudah harus ini. Ya kalau anak SD mungkin susah. Ya. Anak SMA itu harus sudah bisa. Ya literasi-literasi seperti ini, memahami apa yang tertulis. Gitu. Kalau menjelaskan harus melebihi dari apa yang tertulis. Beda menyimpulkan, ya. Kalau menyimpulkan barangkali bisa dengan kalimat ya kita pada tugas yang 5 ini membuat 5W 1H sebuah usaha. Mungkin begitu saja. Sudah selesai. Ini menjelaskan. Menjelaskan harus ngerti orang yang mendengarkannya. Ya. Baik, sekarang terakhir lah ya, berarti ingin terakhir nih. Ini betul-betul terakhir nih. Udah mau masuk duhur. Nggak enak badannya. Bentar, siapa? Ayo, tunjuk dulu siapa? Tunjuk tangan dulu siapa? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti nggak ada leader di kelas 36 ini. Artinya kurang ada yang serius gitu. Kalau nggak ada leader. Karena itu hal-hal yang sederhana sebetulnya. Terus, berarti kenapa bisa bicara gitu? Karena ada perbandingan. Nanti antum lihatlah kelas lain. Ada perbandingannya di kelas lain. Yang menjelaskan bukan 1-2 orang dan tidak perlu disuruh seperti sekarang. Langsung dia muncul. Saya coba berarti. Ya, bagus. Coba siapa ini yang mau berarti suruh siapa? Tadi perempuan, sekarang laki-laki lah. Siapa ya? Ada 2 nih yang terlihat oleh Abati. Coba Naufal Faras. Ya, antum jelaskan. Jelaskan yang ini. Ya, silakan. 5W1H. Jadi 5W1H ini Suaranya proyek nggak ada suara. Suaranya nggak jelas. Halo Nova. Halo Wati. Suara antum tuh udah adzan lagi. Alhamdulillah. Suara antum nggak jelas. Iya Wati. Kayaknya agak bermasalah kayaknya Wati. Mana Nova? Dan suara antum mana? Suara antum nggak jelas. Hilang malah. Siapa yang mau coba? Aduh. Nah, ini Nova coba. Bukan Nova, ini siapa ini? Hilang lagi Nova. Laki-laki lah. Coba.
Penasaran Abati ini. Ini sih ini nggak orangnya sekarang nih si Wibi. Saya berarti. Oh, boleh. Ini Wibi ada nggak, Mama Wibi? Kamu ada nggak? Berarti. Ya. Siapa? Ada yang mau coba? Siapa tadi? Saya berarti ingin menjelaskan. Ya, silakan. Siapa? Abati. Ada 2, barusan yang perempuan. Ayo terus. Siapa nama? Abati. Oh ya. Nggak ada. Ya udah laki-laki tadi. Raja, siapa? Raja tadi yang mau bicara siapa? Iya, Abati. Ya. Jadi terkait proyek yang 5W1H manajemen usaha ini dikerjakan atau dilaksanakan boleh dengan secara personal atau berkolaborasi 2-3 orang. Sesuai yang ada di catatan saya, ada pertanyaan apakah boleh mengambil inspirasi dari orang lain. Ada 3, bisa boleh, harus, atau wajib. Dalam yang boleh ini murni tidak diperbolehkan. Nah, tapi jika belum pernah, boleh melihat referensi dari buku LKS maupun dari Google atau sarana lainnya. Sedangkan wajib bisa dengan cara ATM atau dengan cara amati, tiru, dan modifikasi. Dan selanjutnya sesuai dengan yang C, memasukkan contoh produk jasa, barang, atau dokumen. Produk jasa ini bersifat non-fisik atau seperti profesi atau perumahan atau yang lainnya gitu. Jadi kalau terus yang contoh produk barang seperti bentuk fisik, seperti barang-barang yang akan diperjualkan atau seperti buku atau inovasi-inovasi lainnya berarti. Sedangkan dokumen sesuai dengan KBBI, dokumen ini adalah suatu tulis yang menunjukkan keterangan bukti, kesepakatan atau kepemilikan. Dan sebagai contoh dokumen kesepakatan antara lain kontrak dan atau yang lainnya, dokumen kepemilikan contohnya seperti sertifikat BPKB. Dan setelah yang poin D, jadi proyek yang kita kerjakan ini dikumpulkan di GCR dalam bentuk foto atau video. Jadi juga materi ambil dari bab di buku LKS dan antara lain. Yang pertama bab 1 kerajinan budaya lokal, yang kedua grafika, bab ketiga tanaman hias, bab 4 makanan awetan hewani. Segitu kira-kira berarti. Ya. Ya, baik, terima kasih ya. Yang harus ditingkatkan itu adalah kepercayaan diri antum menyampaikan itu satu. Yang kedua, tadi antum sudah mencoba ada penambahan dari apa yang Abati jelaskan. Yang ketiga, tapi masih luput juga. Ini kerajinan budaya lokal ini siapa yang ngerjakan? Setiap kelas itu yang punya nomor urut 1 sampai 9. Gitu loh. Jadi jelas, oh saya posisinya berarti grafika karena nomor urut saya 15 misalnya kan gitu. Bahkan antum bisa fokus, aduh grafika itu apa ya, gimana ya, antum mungkin belum paham selama itu. Oke lah. Anda sekalian, karena sekarang sudah azan ya, kita padai saja sampai di sini. Dan Abadi nggak tahu nih, agak sedikit meriang ya, mudah-mudahan saja sudah inilah. Kita padai aja dulu pembelajaran kita sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.